Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat Komana Merah di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana? Kamu sedang lelah? Kamu banyak agenda acara yang sudah kamu kerjakan hari ini di organisasi kalian? Ya nggak apa-apa, karena ketika kita aktif di organisasi, kita akan punya banyak cerita yang akan kita ketularkan pada teman-teman ataupun pada saudara kita atau pada generasi berikutnya. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Nah, salah satu organisasi yang bergabung di kita malam hari ini di Jaga Malam tentunya bersama Nuri Ardiansah yang bakal menemani kamu nanti. Ada, kalau dulu namanya sih, bukan kalau dulu, beberapa bulan yang lalu lah istilahnya, namanya itu Generasi Berencana. Cuma kalau sekarang lebih diperpanjang lagi jadi Forum Genre Indonesia Kabupaten Sumenep. Dan malam hari ini sudah ada Mita dan juga Arjun. Selamat malam Mita, Arjun. Salam genre, masih tetap gini kan? Masih ya. Takut ada yang lain lagi. Malam hari ini kita bakal ngobrol seputar Forum Genre Indonesia Kabupaten Sumenep atau Generasi Berencana ya. Istilahnya masih tetap seperti ini kan? Tetap. Cuma ditambahin aja ya, forum generasi. Iya benar. Oke. Gimana? Coba berikan deskripsi yang menarik kepada teman Pro 2 nih agar mereka tertarik untuk bergabung di Forum Genre Indonesia Kabupaten Sumenep. Oke, mungkin dari Kak Mita. Kalau dari aku ya, Forum Genre Indonesia ini adalah forum yang tujuannya itu untuk mengedukasi remaja. Jadi kita itu dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja. Tujuannya itu kita memberitahu tentang remaja, mensosialisasikan gimana sih kehidupan berkeluarga di masa depan, kayak gitu. Iya, soalnya yang aku tahu nih teman Pro 2 di genre itu kita ngebahas seputar bagaimana kesehatan reproduksi, benar. ya kan? Terus juga bagaimana umur yang tepat ketika kita siap sudah menikah. Benar. Itu yang ada pelajaran atau value penting yang ada di genre kan. Sejauh ini genre itu bisa diikuti dari tingkat SMP sampai SMA. Kalau mahasiswa. Mahasiswa bisa kan? Bisa. Batas usianya berapa? Jadi itu Kak, kita di genre atau pemilihan duta genre itu nantinya itu kita itu pilihannya dari umur 15 sampai 21 tahun yang belum menikah. Jadi meskipun dia tidak terikat dengan instansi sekolah, tapi dia terikat dari PIK-R, itu sudah bisa bergabung dengan kita. Oh, andai kata kalau teman Pro 2 ini sudah lulus ya, sudah lulus SMA, terus kalian masih aktif untuk bergabung di PIK-R ya, kalian bisa loh masih menjadi anggota genre. Benar sekali. Wah, beneran aku tahu genre ini dari masa ke masa loh. Sampai ketemu Arjun yang sudah lulus sekolah ya. Karena memang genre itu juga aktif barengan Pro 2 ya untuk kayak sharing-sharing seputar masalah remaja dan hal-hal yang mungkin asik lah untuk diobrolin ya kan. Nah, kalau kamu sendiri tantangan kamu menjadi anggota genre apa sih?
Sesibuk apa sih genre itu? Atau enggak kok genre itu menyenangkan, nggak sibuk, makanya walaupun sekolah masih bisa nangkep pelajaran gitu, masih bisa aktif di bidang organisasi lain. Kalau dari aku sih Kak, genre itu menyenangkan karena kita tujuannya kalau misal kita diniati untuk kesibukan ya pasti sibuk. Tapi kalau kita diniati untuk kebaikan, kita kan peduli terhadap remaja lain, termasuk kepada kita sendiri. Jadi hal yang paling menyenangkan bagi saya kalau ada remaja yang teredukasi karena saya atau memiliki perubahan mungkin karena kita forum genre ini, saya juga yang awalnya capek, lelah, itu semua hilang. Kembali lagi ke senangnya. Menyenangkan ya. Bener. Bagaimana kita bisa ngedistract diri kalau itu kayak beban, ya udah beban, ya kan? Tapi kalau fun ya bisa jadi fun. Nah, kalau kamu membidangi apa sih di genre, Arjun? Kalau saya membidangi di bidang duta genre, Kak. Oke, jadi kamu kayak pemilihan tiap tahun kamu ada di situ. Bener, ada. Oke, kalau Mita? Kalau aku sendiri dari bidang PR Kak, jadinya untuk mengedukasi terus itu membina PR yang ada di Sumeneb itu tugasnya aku. Berarti di sekolah-sekolah yang ada PR-nya tuh kamu di bawah pengawasan kamu lah ya. Iya. Oke, ya nggak salah sih malam hari ini kalau ngobrol sama dua orang ini nih teman Pro 2 karena seasik itu. Kalau kamu misalnya tahun ini mau ikutan duta genre, biasanya setiap tahun kan ada pemilihannya kan? Pasti ada. Pasti ada, masih ada loh. Jadi kamu bisa ikutan, tapi harus aktif dulu dong di PR-nya. Mau tingkat SMP, SMA atau udah keluar atau kuliah kamu juga bisa. Kegiatan menyenangkan dari genre ini apa saja sih yang kayak terfokus di generasi kita. Generasi kita itu harus terencana ya kan, biar menjadi generasi emas di tahun 2045. Oke, tinggal Mita. Jadi untuk para teman-teman Pro 2, banyak sekali hal-hal yang menyenangkan di program-program kami. Tentunya sebelumnya kita itu titik fokusnya ada beberapa Kak, yaitu remaja dan pada orang tua yang memiliki remaja. Seperti itu. Kalau untuk remaja sendiri banyak hal yang menyenangkan, mungkin dari hal-hal yang sudah kita lakukan, acara makrab atau acara seperti genre youth camp. Genre youth camp itu kita healing, berkedok sosialisasi gitu. Intinya healing, banyak healingnya Kak di sini. Oh iya. Jadi kalau misal teman-teman wah genre sibuk, tidak selalu teman-teman. Kita juga bisa healing kemana. Gitu. Yang pasti tergantung ya posisinya kalian itu sebagai apa, bener, ya kan. Bener. Nah kalau misalnya masih terfokus dalam anggota dan lain-lain karena pengen tahu kegiatan-kegiatan dari genre, ya udah slow down baby aja sih, nggak terlalu yang sibuk banget. Mita ada yang mau ditambahkan boleh? Nah, kalau yang dari aku mau ditambahkan itu mungkin kita juga melakukan sosialisasi Kak. Kita gak cuma sosialisasi ke sekolah maupun ke desa, kami juga sering ada di Car Free Day kayak gitu Kak. Atau di TB, kita sering muter-muter di situ untuk sosialisasi langsung kayak aksi nyata kayak gitu. Betul. Tapi kalian merasa insecure nggak sih atau minder ketemu sama orang apa sih ini gitu? Kan biasanya ngasih sosialisasi kadang ada feedback yang plus negatif positif ya. Benar, ada sih Kak. Kayak kalau misal di Car Free Day, ngapain? Ada kegiatan-kegiatan gitu, mending jogging, senang-senang. Tapi kembali lagi kalau niat kita ingin membantu remaja supaya dia tuh yakin pada dirinya sendiri bahwasanya masa depannya dia itu akan lebih baik dengan mengikuti genre. Sebenarnya tidak harus mengikuti genre ya teman-teman. Itu semua berasal dari kalian sendiri. Iya. Kita juga sebagai pembantu lah intinya. Karena organisasi itu kan banyak ya. Benar. Bisa pramuka bisa, ya kan. Terus genre bisa. Tapi, atau organisasi yang lain juga bisa. Benar. Kalau di genre itu Kak, kita juga mencakup pramuka. Biasanya Saka ya. Kencana. Kebetulan saya sebagai
Ketua Saka Kencana Kabupaten Sumeneb. Oh, yang baru. Benar, yang baru. Yang baru, oke. Karena kayaknya kemarin beda deh. Beda, kemarin Kak Fajar. Kemarin Kak Fajar. Kayak ini, aku bukan tamatan pramuka dan genre, tapi kayaknya hafal sama orang satu-satunya nih. Iya, benar. Berarti Fajar. Kamu baru Fajar ini. Ya udah, teman Pro 2, kita bakal ngobrolin kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh genre ya. Terus juga kira-kira problematikanya apa sih dalam memberikan kayak informasi, pemahaman, karena tidak semua orang bisa menerima hal itu, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Atau sekarang kan sudah sosialisasinya itu kan bukan cuma ketemu ya, bisa melalui media sosial. Nah, menjawab tantangan hal seperti itu, bagaimana solusinya dari teman-teman genre kita, generasi hebat ya genre, jangan kemana-mana ya, di Pro 2 Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Welcome back bersama Pro 2 FM Sumeneb dan YouTube channel RRI Sumeneb.net. Yang pasti kita masih dijaga malam ngebahas seputar kira-kira problemnya dalam genre itu apa sih, dalam memberikan informasi dan juga solusi bagi generasi saat ini. Karena memang generasi saat ini itu ada banyak ya. Misalnya seperti generasi Z, generasi Alpha, generasi sandwich juga ada ya kan, generasi strawberry dan generasi ya yang pokoknya complicated lah sekarang, generasinya berbagai macam, kayak topping aja variasinya banyak ya. Nah, kalau di genre sendiri gimana? Kamu kan pasti beda generasi problemnya ya kan. Kamu mungkin adalah generasi Z di akhir,
ketemu sama generasi Z yang di awal atau generasi Alpha, cara memberikan informasi yang positif seputar entah itu dari pergaulan yang beda banget antara kamu, aku, dan generasi selanjutnya itu kayaknya udah beda banget kan pergaulannya. Nah, gimana tuh? Kalau menurutku, misal kita tuh kayak ada pembagi gitu Kak, kategori umur sekian, kayak umur siap nikah atau umur yang masih remaja, ya tergantung Gen Z atau enggaknya gitu kan. Itu kita bagikan kalau semisal untuk ke Gen Z sekarang ini kan, cara sosialisasinya mungkin sih Kak. Kalau semisal untuk ke umur segini itu gimana sih cara sosialisasinya? Cara memberikan informasinya cara memberikan informasinya. Dan kalau problem yang mungkin sangat sulit dihadapi itu, kita selesai menyelesaikan informasi itu kadang kebanyakan kalau Gen Z sekarang ini itu sangat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri seperti itu. Jadi mungkin tugasnya kita mengingatkan terus bahwasanya karena yang kita takutkan itu remaja-remaja kedepannya ya dengan problem yang ada di sekitar kita itu, supaya remaja itu lebih hati-hati dan juga lebih terarah bagaimana masa depannya, bagaimana ketika dia sudah beranjak dewasa atau sudah keluar dari SMA, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Kita mau cari kerja atau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, mungkin seperti itu. Iya, karena mungkin cepat diterima, cepat juga hilang ya. Benar, cepat diterima, cepat hilang. Cepat hilang. Ya, itu beda generasi ini ya. Generasi sekarang dengan generasi yang lalu-lalu gitu. Dan itu merupakan tantangan kalian ya. Benar, dalam memberikan tantangan. informasi Sekali, ke hal-hal yang positif. benar. Agak ngeri nggak sih dengan pergaulan yang saat ini? Iya. Jujur ngeri Kak. Jujur ngeri ya. Ya, kayak Kupikir karena kamu sudah generasi yang sudah saat ini gitu, yang kekinian, kamu melihat pergaulan saat ini ya bukan semuanya sih. Benar, tapi Kak. yang nyata yang kita temui kayaknya kamu ngeri juga. Ngeri Ya. Kak, apalagi ada kayak di satu daerah itu Kak, yang itu kayak mewajibkan perjodohan dini gitu Kak. Kayak dijodohkan dari mulai dia umur berapa gitu, terus sampai tua nanti dijodohkan. Itu yang kami kayak, duh gimana ya. Iya, kamu kayak tergerak gitu. Tergerak gitu, dan juga agak susah Kak, karena itu kan kalau dibilang tradisi Kak, di daerah-daerah tertentu gitu. Di Sumeneb ya Kak. Seperti Iya, itu yang saya temui. kayak kamu mau mendobrak tradisi itu nggak bisa. Benar, gitu. susah. Siapa saya? Benar, karena kasihan remajanya Kak kalau gitu. Orang tuanya ya enak menjalani hubungan dengan besannya, mungkin enak. Iya. Tapi remajanya ini loh yang saya Kalau kasihan. kalian itu punya solusi gimana? Kalau menemukan kasus-kasus yang seperti ini, memberikan pendampingan kan yang Benar, pasti. pendampingan. Tapi pendampingannya seperti anak muda ke anak mudanya Benar. gitu. Seperti ke teman. Gimana kalian memberikan pendampingan? Kalau saya sih Kak, kita itu untuk misal ke daerah ya yang memiliki tradisi seperti itu, kita itu melalui ini biasanya melalui kepala desa, kita minta izin Oke. dulu Kak. Kira-kira ini kita bisa nggak masuk untuk menginformasikan bahwasanya pernikahan dini itu ya seperti itu, Banyak tidak boleh. efeknya, Banyak efeknya, ya kan? apalagi efek Resiko-resikonya. negatifnya. Benar. Karena kasihan remajanya gitu Kak. Karena memang kalau menikah itu kan bukan dari segi perekonomian saja, Benar. tapi Iya, bagaimana betul. sisi psikologisnya itu sudah Benar. siap apa belum, terus Kesehatannya juga. kesehatan reproduksi Benar. ya kan. Nah, itu yang perlu dimatangkan. Benar. Nah, nanti aku doakan ya kalau kamu memberikan informasi-informasi yang seperti itu, kuat mental, tahan Iya. jiwa raga, walaupun Benar. banyak tantangan yang mungkin yang kamu hadapi kayak berat gitu, tapi mudah-mudahan ada goals nanti yang tercapai Amin, ya. amin, amin. Karena ketika kamu menjadi apa ya namanya, fasilitator atau apa? Role Konselor. model. Ya, Konselor. Nah, itu kayak ketika kamu bisa memecahkan suatu masalah kan kayak
lega ya. Bahagia Iya, banget. Bahagia banget Bahagia ya. banget. Iya betul. Nah, itu salah satu problem-problem yang dialami oleh teman-teman di genre, apalagi menjadi konselor ya. Benar. Konselor pernikahan ada kan? Ada. Ada konselor sebaya Benar. ya kan? Terus konselor apa lagi? Pendidik sebaya, konselor sebaya. Itu dia. Pokoknya banyak deh teman Pro 2. Jadi memang kadang kan kalau teman-teman sekarang tuh curhat sama temennya itu lebih comfort gitu daripada curhat sama orang tua. Benar. Nah, dengan adanya mereka bisa menjadi jalan tengah Benar. buat kalian semuanya. Oke, kalau genre sendiri by the way kegiatan yang continue dilakukan itu apa? Oke, silakan. Kegiatan yang continue dilakukan untuk saat ini masih sosialisasi, kita ke sekolah-sekolah, kemudian juga bentar lagi kan ada duta genre ya Kak. Jadi kita juga sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk pendaftarannya Kak. Pemilihan duta genre. Genre Choice Award. Yang keberapa? Yang Yang ke-8. ke-8. Oh 8 ya, berarti tahun lalu benar 7 ya. Aku ingat sekali itu tiap eventnya. Nah, berarti genre choice yang ke-8 udah 8 tahun ya. Untuk kriterianya bagi teman-teman yang sudah aktif di genre itu apa sih untuk menjadi duta genre? Yang pasti itu Kak, harus 1 tahun aktif di PKR. Iya, Itu di dibuktikan PKR. dengan SK Kak. Begitu. Oke. Dan kalau kategori umur dari 15 tahun sampai 21 tahun yang belum menikah. Ya, dan biasanya ini apa? Panjang ya, runtutannya Iya, masih panjang panjang banget. kan. Dari pendaftaran apa? Boleh ini, boleh diurutkan. Kalau dari pendaftaran itu 25 startnya kemarin sampai tanggal 20 Juni bulan depan. Terus untuk itu setelahnya ada pengumuman semifinal dilanjut sama 7 Days Challenge. Kemudian ada screening juga untuk penentuan final. Nanti kalau udah ketahuan finalisnya siapa aja nih, kita nanti lanjut ke karantina. Kemudian di grand finalnya itu tanggal 30 Juli 2025. Oke, jadi persiapkan untuk event yang dekat yang akan dilakukan atau diadakan oleh Forum Genre Kabupaten Sumeneb ya. Forum Genre Indonesia Kabupaten Sumeneb ya, lebih lengkap seperti itu nih teman Pro 2. Boleh kalian ikuti karena mungkin kalian juga sudah bergabung di organisasi ini atau memang kalian sudah dalam jangka 1 tahun per tanggal 25 Benar. Iya. Juni ya? Iya. 25 Juni. Nah, kamu bisa mendaftarkan diri. Karena ketika kamu menjadi duta genre, bukan cuma selempang aja yang kamu sematkan, tapi ada hal atau goals yang perlu kamu capai dalam 1 tahun, ya kan? Walaupun aku bukan dutanya, aku tahu. Karena kebanyakan ikut duta genre hanya untuk selempang saja. Yang tiba-tiba itu. aktif sosial medianya aktif buat Followersnya banyak. itu yang saya takutkan. Ya, memang harus ada dalam 1 tahun itu project yang harus dilaksanakan Benar. atau dilakukan oleh seorang duta genre ya. Yap. Dan yang membedakan juga ya Kak, kalau duta genre sama duta-duta lain kan banyak nih. Kita tuh gak cuman kayak jadi wajahnya genre doang, kita juga mengabdi untuk masyarakat. Kita belusukan langsung ke masyarakat. Itu yang penting, pengalaman ini mahal loh teman Pro 2. Jadi kamu muda, menjadi generasi hebat, menjadi duta, seorang duta, terus menjadi pilot project juga. Wah, complicated ya. Siap-siap untuk ikutin pemilihan duta genre atau genre choice season ke-8 ya untuk di tahun 2025. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam.
Oh iya teman Pro 2, bagi kamu yang dengerin kita melalui FM 94,6 MHz, boleh dong kasih kabar atau WhatsApp ke official akunnya Pro 2 bagaimana jaringan yang kamu terima saat ini. Atau kalau kamu adalah remaja kekinian ya, pasti kamu dengerinnya bukan cuma di radio analog saja. Kamu bisa dengerin di RRI Digital dan juga di YouTube channel RRI Sumenep. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang ada di RRI Sumenep. Oke? Nah, balik lagi ke Arjun dan juga Mita. Seperti yang sudah Kanuri katakan tadi, ketika duta genre itu sudah dilaksanakan, berarti akan ada juaranya, perwakilan yang menjadi duta genre selanjutnya yang akan melaksanakan pilot project yang turun langsung kepada masyarakat. Benar. Goalsnya apa yang ingin diberikan? Kalau itu kan sebelum kita menjadi duta genre, kita itu sudah dituntut atau diharuskan memiliki satu program dari diri sendiri dulu nih untuk ke masyarakat. Jadinya kalau misal nantinya juga teman-teman menjadi atau dinobatkan sebagai duta genre Kabupaten Sumenep, program-program yang kalian rancang itu nanti digabungkan teman-teman, sampai nantinya menjadi satu program dari semua duta genre, itu menjadi satu program yang programnya itu bisa dilaksanakan selama 1 tahun menjabat. Ya benar. Tapi nanti ketika kamu sudah 1 tahun menjabat, bukan cuma di Sumenep aja ya, bisa ikutan ke yang Jatim, ke yang Jatim. Nah, dari tingkat Jatim pun nanti diseleksi lagi, ya kan? Pernah deh kayaknya siapa ya yang pernah ke Jatim waktu itu? Aku juga pernah. Reza pernah. Terus Dina pernah. Soki, Ayu. Kalau Ayu yang mana ya? Pokoknya berapa orang tuh yang sudah pernah ke Jatim juga pernah kayak berbagi informasi lah di Pro 2. Pengalamannya kamu juga bisa sharing-sharing tuh sama teman-teman yang terdahulu yang sudah masuk ke tingkat Jawa Timur. Benar. Ya. Ini deh yang terakhir buat kalian semuanya. Boleh ngajak teman-teman untuk gabung di genre atau mungkin pengen meluapkan isi hatinya, yang mau curhat takut salah teman ya kan, temennya malah ember. Nah, lebih baik kan sama konselor genre. Silakan Arjun atau Mita boleh. Jadi ayo teman-teman, siapapun yang mau ikut genre nantinya, kita di sini bukan cuma menerima konseling dari teman-teman, tapi juga kita peduli sama teman-teman untuk masa depannya teman-teman nanti ke depan. Karena orang yang join genre itu adalah orang yang benar-benar peduli sama remaja. Benar. Dan juga peduli atas dirinya sendiri teman-teman. Karena apa-apa yang kita lakukan kalau tidak diniati dari diri sendiri, itu tidak mungkin berjalan teman-teman. Ya, mungkin walaupun kamu tidak tertarik untuk saat ini, mungkin di tahun yang akan datang kamu tertarik karena mengalami hal-hal yang mungkin berbagai informasi yang datang gitu. Nah, membuat kalian tertarik nggak apa-apa, silakan gabung. Karena apa? Karena kita sebagai remaja atau orang yang OTW dewasa, kita harus mengerti dan paham betul bagaimana kesehatan reproduksi, ya kan? Terus bagaimana orang-orang memperlakukan kita di sekitar kita, itu menyalahin nggak? Itu termasuk kayak pelecehan nggak gitu? Secara verbal ataupun fisik nih teman-teman. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita tahu sejak dini ya. Sejak SD kalau bisa ya. SD. Karena kita juga diajarin, guru pertama kita kan orang tua kan. Jadi diajarin lah akhlak seperti itu. Iya. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti akan kita bawa ke jenjang umur berikutnya. Benar. Dan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih ya Arjun. Terima kasih Mita. Terima kasih kembali, Kak Dori. Sukses untuk gelaran Genre Choice ke session ke-8 ya di tahun 2025 di bulan Julinya. Dan bagi kalian semuanya yang sudah bergabung, salam genre. Salam genre. Iya kan? Masih ingat loh. Alhamdulillah loh ya. Terima kasih banyak sudah menemani Nuri di Jaga Malam. Jadi bagi kamu yang awalnya galau ya kan,
malam-malam galau terus dengan adanya Jaga Malam. Mudah-mudahan bisa menambah informasi yang positif dengan konten-konten yang ada di RRI Sumeneb. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan program acara kita di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Jaga Malam berikutnya. Bye-bye. Salam genre. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam.